apa-apa. Coba lu ngaca muka lu dulu deh. Coba lu ngaca muka lu deh. Lu tengok juga muka lu yang dulu kayak apa. Aku yang beli. Anja. Dasar lanang kagak tahu malu. Udah jadi mantan juga masih baik ngusik kehidupan Benar. Maksud? Oh, mungkin mikirnya main aman kalau di rumah baru kan Sarwenda pacarannya. Dianya pun dipojokkan, bahkan diucap dengan kata-kata yang seperti itu di muka umum. Dulu ini namanya mempermasalahkan sesuatu yang tidak perlu tuh, agar terlihat seperti gara-gara nggak nyaman sama dramanya mertua, sedangkan Sarwenda pindah rumah gara-gara nggak nyaman sama dramanya Ruben Onsu. Nah, Lunas utang. Tega lo si Cong ini, bawa. Sebelumnya saya minta maaf ya, khusus untuk teman-teman Islam saya minta maaf. Saya stis video ini bukan dari pengumuman, diberitahukan kepada Eva Waroka, Desa Mariska, siapa lagi tuh teman-teman. Kalau mau negur Sarwenda jangan kayak gini. Sarwenda tai aja ngata-ngatain. Banyak sekali kan. Uang untuk renovasi itu dikeluarkan dan ditransfer oleh Ruben. Bingung ya, di mana letak kewarasan seseorang yang sampai saat ini masih mengklaim rumah itu punya Ruru sendiri. Di mana-mana mereka selalu Cantik dari mananya, sadari tahu diri itu hasil apa. Di situ ada tol, bensin, supir, ART 6 orang, macam-macam. Ada karcis tol reimburse. ya ada situ tol, bensin. Ya, terus kemudian di situ juga dikatakan dalam rincian itu dogi 9 juta gitu, sarang burung gitu misalnya. Plastik tong sampah 5,2. Itu ada hobi. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Masih seperti biasa ini guys, kita membahas kasus Sarwenda ini guys. Jadi nggak usah lama-lama guys, kita saksikan dulu aja guys video pertama guys. Ini dia videonya. Ya apa-apa. Coba lu ngaca muka lu dulu deh. Coba lu ngaca muka lu deh. Lu tengok juga muka lu yang dulu kayak apa. Berkat Ruben juga lu pada sok-sokan lu. Gua akan selalu ngingatin ya, semua netizen di muka bumi ini bentukan lu tuh kayak apa dulu. Cekidot. Nih, tengok nih ya kan. Kayak sangkar burung kering nih, kayak dahan kering nih. Kering banget. Ini lagi nih, ya maju. Kok ada angin puting beliung nih, gua takutkan nih bakalan terbang nih kayak layang. Ada diri ya. travel kit buat kalian bawa kemana-mana, dan dia udah full semuanya, tinggal kalian pakai sunscreen ya. Itu udah oke banget. Kamu pakai Yujanya di pagi hari. Sekarang gimana cara pakainya? Kalian cuci muka kalian ya. Cuci muka dulu, double cleansing. Terus kalau kalian mau cuci muka ya, di etalase udah ada yang smell ya. Kalian bingung mau cuci muka pakai apa, kalian pakai yang smell ya. Terus udah cuci muka, keringin. Aku yang beli. Bacanya lagi cari nyamuk. Kecapnya diganti sama tambah ya guys. Di apa? Anja. Ini kalau kata pemujanya, ini tuh romantis loh. Romantis apa sih live-live birahi kayak gini? Ini semakin dia ini semakin dikeluarin sama netizen, semakin dilaporin nanti kalian yang membuat video-video ini. Dia kan gila-gila laporin konten kreator ke Polda. Aneh. Padahal buktinya ada di mana-mana, yang dilaporin nanti paling cuma beberapa. Dah ya. Ini semakin dia ngeluarin bukti, orang ngeluarin bukti, semuanya ngeluarin bukti. Kita ini kayak mana ya nanti netizen? Dasar lanang kagak tahu malu. Udah jadi mantan juga masih baik ngusik kehidupan mantan. Masih baik kepanasan kalau ngelihat mantan. Kayak kagak ada tenang-tenangnya hidup elu. Apalagi ngelihat mantan lebih berkilau, tambah mendidih baik tuh otak. Makanya kata gua juga botak, kalau belum siap kehilangan mah jangan sok-sok ninggalin. Apalagi sampai ngusir. Perempuan mandiri mau lu buang juga kagak bakalan jadi sampah, malah jadi berlian.
Sirik kan lu ngelihat mantan lu hidupnya lebih bersinar, lebih mentereng. Tuhan mah adil. Dia diem bae juga lu kena mental, apalagi dia koar-koar, gangguan jiwa lu. Kalau nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Maksud? Oh, mungkin mikirnya main aman kalau di rumah baru kan Sarwenda pacarannya aman dan nyaman, nggak ada yang ngerecokin. Kalau di rumah lama kan selalu ngerecokin mantan. Bau-bau hati hangus nih. Antara nyaman dan aman, beta dilema harus memilah. Hati for siapa ku mencintaimu, tapi kau punya Gio. Pakai uang aku. Ini namanya mempermasalahkan sesuatu yang tidak perlu, tuh, agar terlihat seperti kesalahan, ya. Menurut saya seperti itu. Karena apa, Pak? Saya jelaskan. Itu waktu live dia bilang apa? Orang-orang pada typing, numpang di rumah RO, Terus dia jawab, rumah ini ada juga uang aku, ada juga uang bapak aku, kayak gitulah penerjemahannya, ya. Nah, ada itu bukan semua, ya. Ada itu bukan berkata semua. Ada uang aku dan uang papa aku juga, guys. Berarti ada beberapa adalah uang dia, beberapa bagian itu adalah uang dia, beberapa lagi uang orang lain yang nggak perlu disebutkan gitu. Emang harus disebutkan? Ini uangnya si ini juga, uangnya si ini juga, di sini juga uangnya semua. Itu seperti nggak selesai gitu loh. Kalau harus menyebutkan semua ini RO ini kayak harus validasi loh, Pak. Bapak itu malah kelihatan menurut saya pribadi seperti orang bodoh yang mempermasalahkan yang nggak salah sama sekali gitu loh. Ya, capek aku, Pak, sumpah. Orang di mana-mana pindah rumah gara-gara nggak nyaman sama dramanya mertua, sedangkan Sarwenda pindah rumah gara-gara nggak nyaman sama dramanya Ruben Onsu. Nah ini baru bener. Kenapa sih nggak dari kemarin aja? Tapi ya udahlah ya, rezeki juga kita nggak tahu kapan datangnya. Mungkin sekarang baru ada rezekinya membeli rumah untuk kenyamanan dia dan anak-anaknya. Yang penting sekarang terbebas dari tuntutan-tuntutan yang nggak masuk akal dari CRO. Udahlah, jangan mau disangkut pautkan lagi sama rumah sengketa itu. Semuanya dia kerjakan secara diam-diam tanpa harus keluar-keluar, apalagi di sosial media. Karena emang iya, tindakan lebih dibutuhkan daripada hanya ngomong sana sini, nyerocos sana sini, tapi tindakan nol kayak yang sana tuh. Guys, kalian sadar tidak? Ketika Ruben masih bersama dengan Sarwenda, rezeki Ruben lancar terus. Banyak pekerjaan sana sini, semua stasiun TV, semuanya muka Ruben. Bahkan Ruben menjadi artis papan atas yang kaya raya, sehingga banyak rumah, banyak aset yang dia hasilkan dari pekerjaannya itu. Tetapi kenapa setelah bercerai dengan Sarwenda, justru sekarang kabarnya Ruben terlilit hutang dengan munculnya debt collector yang menagih di rumah Sarwenda, dan begitu juga angsuran rumah yang sudah tidak diangsurkan lagi. Ada apa sebenarnya? Kenapa keadaan berbalik, justru Sarwenda sekarang yang bersinar dan Ruben semakin meredup? Apa mungkin ya Sarwenda itu hokinya Ruben? Masalahnya setelah cerai, kenapa Rubennya meredup, terus Sarwendanya yang sekarang mentereng bersinar? Demi lunas utang, tega lo si Cong ini bawa-bawa anak kandung, seolah-olah dia memperjuangkan anak kandungnya. Ternyata tujuan dia ini hanya satu, yaitu harta. Harta yang mana? Yaitu rumah itu ketika nanti dilelang. Dia berharap itu nggak ada uangnya itu sepeser pun nanti sama anak kandungnya ataupun mantannya. Kalau bisa menutupi utangnya nanti semua itu. Oke? Sebelumnya saya minta maaf ya, khusus untuk teman-teman Islam saya minta maaf. Saya stitch video ini bukan berarti saya tidak setuju apa yang Ruben lakukan. Boleh kok, sah-sah saja selagi Ruben mampu. Tapi yang saya pertanyakan di sini, apakah nggak salah apa yang Ruben lakukan saat ini? Jika memang hasil itu adalah hasil keringatnya, hasil kerja kerasnya yang dia bangunkan masjid, bagaimana dengan nafkah anaknya? Yang kita tahu, Ruben telah stop menafkahi anak-anaknya dari tahun 2017
25 akhir tahun. Padahal nafkah anak itu adalah kewajibannya. Dan juga, apakah tidak salah? Ruben bisa membangun masjid, tapi dia tidak bisa membayar utang-utangnya. Yang kita tahu juga bahwa dia punya cicilan di bank, yaitu cicilan rumah yang pernah ditinggal oleh mantan istrinya bersama anak-anaknya. Dan sampai mereka tinggalkan rumah itu. Dan juga cicilan mobil sampai debt collector datang di rumah yang pernah ditinggal oleh istrinya. Kenapa tidak menyelesaikan dulu masalah dalam dirinya sendiri, masalahnya sendiri dulu? Jika itu sudah selesai, engkau punya kelebihan, engkau boleh melakukan hal itu, kau mau donasi atau kau mau bangun masjid, itu sah-sah saja. Tapi, jika memang engkau bangun masjid hasil dari donasi, maka itu sah-sah saja Ruben melakukan hal itu, karena itu adalah amanah dari orang-orang yang telah mendonasi untuk pembangunan masjid. Itu tidak salah. Tapi kalau itu hasil keringatnya sendiri, itu yang saya permasalahkan. Jika itu hasil keringatnya sendiri, bagaimana dengan kewajibannya Ruben sendiri? Nah, dia tidak menjalankan kewajibannya dia sendiri, tapi dia bisa membangun masjid. Apakah itu tidak salah? Saya minta maaf ya, bukan berarti saya di sini rasis atau bukan berarti saya tidak toleransi, tidak. Saya hanya pertanyakan, karena selama ini kita tahu berita yang beredar bahwa Ruben tidak menafkahi anak-anaknya sampai tidak menyicil rumah sebanyak itu. Ya, dari tahun 2024 sampai sekarang rumahnya tidak dia nyicil, terus mobil tidak dia nyicil sampai debt collector datang ke rumah situ membuat mantan istrinya trauma dan anak-anaknya. Dan juga nafkah anak-anaknya tidak dia penuhi lagi selama tahun 2025 akhir tahun. Dan mantan istrinya sendiri yang menafkahi anaknya selama ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah itu salah? Tapi saya tidak bilang Ruben salah membangun masjid, tidak. Yang saya pertanyakan sekarang tentang kewajiban Ruben terhadap anak-anaknya dan juga utang-utangnya. Tapi jika memang itu hasil yang Ruben bangunkan masjid adalah hasil donasi, maka Ruben sementara menjalankan ahmana dari orang-orang yang percaya kepadanya untuk bangun masjid. Jadi sah-sah saja, saya tidak permasalahkan. Karena itu adalah amanah, uang hasil donasi tidak boleh digunakan untuk hal pribadi, ya teman-teman. Jadi tolong ya mengerti video saya ini yang saya stitch ya, bukan berarti saya mempersalahkan Ruben bangun masjid, tapi yang saya persalahkan adalah kalau memang hasil itu adalah hasil dari Ruben sendiri, hasil keringat dari Ruben sendiri, yang Ruben bangunkan masjid, bagaimana dengan kewajiban Ruben itu? Tapi beda lagi jika memang itu adalah hasil donasi, maka Ruben tidak berhak untuk menggunakan untuk kepentingan pribadinya. Ya, terima kasih. Itu saja. Jika memang penyampaian saya ini salah atau menyinggung perasaan teman-teman, minta maaf, khususnya teman-teman Islam. Ya. Jadi salam toleransi. Pengumuman, oi, diberitahukan kepada Eva Waroka, Desa Mariska, siapa lagi tuh teman-temannya, bahwa sekarang rumah Ruben Onsu sudah kosong. Kalian mulai sekarang boleh menempati bebasnya. Mau menikmati kopi, mau ngapain pun kalian di rumah itu terserah, oke? Tapi ingat, jangan lupa bantu bayar cicilan. Kalian live di situ buat bayar itu cicilan rumah, oke? Kalian ini kan sebagian dari orang-orang yang menggibah masalah rumah ini kan, sehingga sang pemilik rumah harus meninggalkan rumah itu akibat dari gibahan kalian juga. Udah happy kan sekarang kalian kan? Mantap. Kalian sudah bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, tapi tenang aja. Doa Sarwenda itu menembus langit. Nanti kalian akan satu persatu akan mendapatkan karmanya. Kita lihat aja nanti. Sekarang satu dulu ya. Lanjut lagi besok. Kita lihat aja nanti. Ya udah sekarang kalian ke sana tuh. Kalian live yang banyak di rumah itu. Jangan lupa perbanyak live ya di situ ya. Biar laku dagangan kalian, oke? Jangan gibahin Sarwenda lagi loh. Kalian kan udah gibahin dia tuh. Dia udah pergi dari rumah itu. Ya udah sekarang kalian menikmati. Gimana perasaan kalian setelah Sarwenda ninggalin rumah itu? Khususnya sama Mariska sama Emma Waroka. Happy dong, ya kan? Gara-gara kalian juga salah satu penyebab si Wenda pergi meninggalkan rumah itu, ya nggak sih? Live lah kalian di situ sepuas-puasnya ya, sambil main kelereng, sambil lompat tali, terserah kalian. Pokoknya kalian bebas live di situ. Tapi ingat, jangan gibahin Sarwenda lagi. Dia sekarang udah nggak jadi bahan gibahan kalian. Dia kan udah nggak di situ. Nah, gua tantang nih kalian sekarang nih.
Kalian berani gak gibahin Hotman Paris yang lagi berkasus nih? Gue pengen tahu tuh nyali kalian. Jangan cuma berani sama orang-orang kecil, orang-orang yang dianggap lemah. Giliran sama orang besar kalian tutup mulut katuk tuh. Berani gak kalian? Gue pengen tahu nih. Itu mulut-mulut ember itu yang suka keluar-keluar fitnah-fitnah itu. Gue pengen kalian bahas tuh kasus Hotman Paris. Kasus itu tuh. Apa Jampistus atau siapa itu. Kalian berani gak bahas? Jadi jangan pengecut kalian ya. Gue pengen tahu kalian berani nggak bahas ya, Hotman itu kan salah satu teman kalian dalam hal menggibah. Coba kalian bahas teman kalian itu, ya kan? Kalau yang salah harus katakan salah, jangan yang salah kalian benarkan dong. Dulu apalagi si Tessa Mariska itu, coba kau bahas dulu salah satu temanmu. Emma Waroka kau juga, kau bahas itu dulu teman kalian itu. Sesama penggibah itu harus saling membahas. Jadi itu mulai hari ini nggak ada drama mimpi ular lagi ya, udah nggak ada ular, soalnya nggak ada lagi orang di rumah itu. Kalau masih ada orang di situ kan mimpi ular terus tuh kan, ular ganteng yang suspek itu. Oh iya, satu lagi, tolong jangan lupa undang Fitri hadir di rumah itu ya. Paling nggak kan dia kan mantan pembantu di situ tuh, dia bisa bantu kalian bikin kopi kayak apa kayak gitu ya kan, boleh di situ. Fitri, jangan lupa Fitri. Pokoknya Fitri terus teman-teman yang suka julid kalian semua pada ngumpul di situ. Itu seru banget loh. Kalau sesama penjulit saling ngumpul tuh kayaknya seru, dunia itu berasa milik penjulit gitu loh guys. Oh ya, satu lagi pesan buat Fitri, nanti kalau sudah balik ke rumah itu nggak usah pakai topeng say, nggak usah, buka aja. Itu pun kalau kau benar ada ya, kalau kau benar ada kau nggak usah pakai topeng, nggak apa-apa, nggak ada yang marah kan. Kalian ngumpul tuh sesama penggibah kan saling kumpul tuh kan. Ingat ya, kalau Fitri nggak ada berarti kita perlu curigai siapa itu Fitri. Yuk silakan dijawab sendiri guys. Gue udah ngantuk, gue mau tidur. Minimal kalau mau negur Sarwenda jangan kayak gini. Sarwenda tai anjing, ngata-ngatain. Banyak sekali kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan dari mulut laki-laki satu ini. Tentunya yang mengomentari Sarwenda ini perempuan punya hati dan punya perasaan. Which is kalau nggak suka, kritiklah beliau dengan cara yang baik dan benar. Gak dibenarkan cara mengkritiknya seperti ini. Jadi ini gak Gio proof sebagai influencer yang punya banyak followers. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow TikTok Gio. Peneguran seperti ini tidak boleh dinormalisasikan ya teman-teman ya. Which is kita semua ini manusia biasa, gak luput dari salah. Kan seperti itu, kita gak luput dari salah, kita gak luput dari dosa. Bahkan kita semua pendosa. Cuma cara kita berbuat dosa aja yang berbeda-beda. Jadi jangan terlalu menghakimi manusia. Belajarlah memanusiakan manusia. Kita manusia biasa, gak luput dari dosa. Nih dengerin. Pantas gak sih? Siapa lah anjing? Cong 200 juta. Sarwenda, sebelum nikah sama Ruben Onsu lu di mana anjing? Lu cuma di gang. Lu mobilnya gak bisa masuk kentot. Bercanda lu sama gua anjing. Bangsat lu ngatain cangcong 200 juta kecil ngentot. Klip-klip nih. Anjing. 200 juta kecil. Apakah dengan emas seperti ini menegur perempuan pantas? Apakah laki-laki seperti ini menegur perempuan dia akan terlihat bijaksana di depan banyak orang? Tidak. Ya. Saya bukan fansnya Sarwenda loh. Tapi saya melihat orang-orang seperti ini mengkritik seseorang tuh kayak mereka kayak nggak pernah berbuat salah gitu. Rumah lu di gang. Rumah lu di gang anjing. Tai lu. Mungkin kalau orang-orang yang bisa melihat pakar ekspresi ya, Mas ini kondisinya seperti apa mungkin bisa ngerti gitu. Ampun deh, ya Allah, jahat banget muncungnya. Lu kalau memang mau lantam-lantaman sama laki-laki, jangan sama perempuan, ya. Gue bukan gak bisa ngomong kasar loh, tapi gue ngerti lah ya. Aduh, parah. Sampaikan kemarin fakta yang mungkin menyakitkan itu, bahwa seluruh uang untuk renovasi itu dikeluarkan dan ditransfer oleh Ruben. Dan saya mau ralat, jumlahnya bukan 41, tapi 47. Ya. 47 kali transfer mateng ya Allah Ruben. 47 kali. Gila dapet laki kayak Ruben lu hebat ya. Mantul banget ya laki kayak Ruben. Aduh guys. Gue bingung ya di mana letak kewarasan seseorang yang sampai saat ini masih mengklaim rumah itu punya Ruru sendiri. Di mana-mana mereka selalu berkoar-koar ya. Si Gio numpang kerja di rumah Ruru. Padahal udah jelas, sangat jelas rumah itu bukan milik Ruru sendiri ya. Ruru punya andil. SW punya andil. Bokapnya SW juga punya andil. Dan yang punya hak di sana ada 3 orang. Tapi sekarang kan yang tersisa kan hanya Ruru sama SW. Ya. Dan please ya, kalian tuh jangan selalu bilang itu punya Ruru, itu punya Ruru, itu punya Ruru. Gio numpang.
Jio itu mendapatkan akses dari pacarnya, dimana mereka tuh satu tim kerja, ya. Cuma Ruru sendiri yang egois mengklaim itu punya dia sampai fansnya ikut-ikutan. Setidaknya Jio ini nggak menggunakan properti kalian yang nyinyir, ya, nggak pakai rumah nenek moyang kalian. Mana ini yang suka ngatain Jio nggak ganteng lah, Jio jelek lah, Jio kayak botai lah. Please deh, spek ani-ani kayak macam kalian nih, ya, nggak diajak. Ya, dia mau ganteng mau kagak, lu juga kagak dipandang. Please deh, jangan kepedean, ya. Si lawyernya Ruru juga ya pandai sekali membuat dialog supaya orang-orang tuh menjadi percaya gitu sama omongan dia. Dia memberikan semua data-data pengeluaran si Ruru yang udah ditransfer untuk pembangunan rumah tersebut ya. Jadi itu orang melihat, wah nominalnya besar sekali nih, gila ya, banyak sekali ya. Apalagi itu untuk orang-orang yang tidak punya rumah yang seharga per mm-an gitu. Jadi kalau bisa to the point aja, Ruru ini keluar berapa duit dan harga si rumah ini berapa duit. Orang-orang jadi nggak usah menebak-nebak lagi gitu loh. Jadi bisa kelihatan, oh Ruru andilnya berapa, SW berapa, papanya berapa. Jadi kelihatan gitu loh. Nggak usah bikin dialog pembodohan orang-orang yang botol ya. Apalagi buat mereka-mereka yang ngerasa gila ya rumahnya ternyata punya Ruru sendiri, udah dikeluarkan uang sampai ber-mm. Rumah itu bukan belasan M, say. Rumah itu harganya puluhan M. Yang disekolahkan sertifikatnya ke bank cuma dapat 11 M. Dan kalian tolonglah coba lebih bijak lagi berpikir ya. Coba lebih pinter lagi berpikir, dianalisis lagi. Jadi jangan kemakan sama omongan lawyer satu ini yang kayak berusaha ya menjelekkan nama baik si SW. Nggak tahu kenapa dia tuh selalu mencari data-data pengeluaran, apalagi semasa menjadi suami istri. Dan itu sudah tidak bijak, itu sudah tidak masuk akal. Kalau lu berani menikahi anak orang, lu harus bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jadi jangan setelah bercerai lu hitung semuanya pengeluarannya ya, per data-data, harganya, nominalnya dihitung semuanya. Anak orang mau lu kasih makan tempe tahu doang atau kayak mana? Hah? Berani ngejar orang sampai ditolak berkali-kali, akhirnya mendapatkan, bukannya diperjuangkan, malah sekarang udah cerai malah diperhitungkan lagi biaya-biaya yang sudah dihabiskan, pengeluaran-pengeluaran sudah dihabiskan. Lu gila. Dan sejauh ini masih dikait-kaitkan dengan jatah 200 juta itu, padahal udah dikasih bukti udah 7 bulan kagak dinafkahin ya. Kan ceritanya si SW ini bilang kalau dia sudah menghidupi anak-anaknya secara mandiri. Jadi orang-orang pada bilang, kok bisa dibilang mandiri, kan masih ada jatah 200 juta. Please deh ya, otak kalian nih gimana, ceritanya di mana sih letaknya? Kan udah dikasih tahu ya, si Ruru juga udah ngaku, dia bilang sudah 7 bulan stop untuk biayain mereka, tapi dengan alasan karena tidak dibawa ketemu anak-anak. Sebenarnya kalau mau jadi ayah yang bertanggung jawab ya, nafkah itu wajib. Dan si lawyernya juga ya memberikan data-data ya yang diberikan sama si SW. Jadi ceritanya gini loh, si SW memberikan data-data rembesan, mau dikasih berapapun dia ikhlas. Yang penting dia kasih tahu nih listnya nih, pengeluarannya apa aja. Kan tidak dipaksa untuk dibayar sepenuhnya sama Ruru. Nah, si Ruru sendiri memutuskan mau keluar berapa duit. Kalau dia keberatan ya udah nggak usah semuanya, itu nggak akan diminta semuanya, diklaim sendiri, itu hanya datanya aja. Dan setelah itu mau dikasih berapa ya bebas, SW nggak nuntut, paham nggak ya? Jadi nggak usah cuci otak orang yang botol ya, supaya mereka tuh ngerasa wah gila ya banyak banget pengeluarannya dari Ruru ya. Please deh, kalau diperhatikan tuh orang-orang hanya suka nimbrung untuk menghujat tapi tidak mencari tahu. Kasusnya udah sejauh ini masih aja ya orang-orang pada buta, nggak bisa lihat, nggak bisa memahami ya. Ini si lawyer satu ini tuh terlalu provokasi ya. Dia tuh kayak tidak berusaha untuk mendamaikan tapi malah mencari nama si kliennya gitu loh. Seolah-olah kliennya ini paling berkorban dan paling jadi paling kasihan lah, posisi yang paling menyedihkan lah gitu ya. Dia tidak berusaha untuk mendamaikan kedua orang ini ya, si Ruru sama si SW, tapi dia berusaha untuk menjadi pemecah ya. Terus-terusan dibahas ya, dari yang katanya fokus ke hak asuh anak sekarang merembet kemana-mana. Si SW masuk rumah baru, dia yang klarifikasi, dia ngebahas semua pengeluaran semasa jadi suami istri. Itu nggak bijak menurut gue, itu nggak bijak ya. Semasa jadi suami istri ya, kalau misalkan dia bilang rumah itu buat anak-anak, harusnya
ya udah ikhlas untuk anak-anak. Kok malah bisa si Ruru ini minta dikembalikan uang yang sudah pernah dia bayar? Berarti kan lu nggak ada satu tanggung jawab pun ya untuk anak lu sebagai ayah, ya nggak sih? Kok bisa seorang ayah kayak begini? Lu saking seret uang atau kayak mana bisa-bisanya lu berbuat hal seperti itu, padahal ya dimana-mana lu selalu nangis ya, lu selalu bercerita gimana proses lu ibadah lah, bagaimana lu udahlah, gue nggak mau bahas soal ibadah, ini agak sensitif ya. Bagaimana lu berkorban soal lu ingin mendekatkan diri dengan anak lu ya, seperti orang yang tersakiti, padahal lu yang menyakiti banyak orang. Lu juga seolah-olah lu yang paling tersakiti, kayak plain victim. Bener-bener ya, NPD itu susah dilawan. Dan gue bingungkan adalah si Emma juga ya, dia setiap kali bikin live itu ya terus-terusan ngebahas Gio dan SW, seakan-akan dia yang tersakiti juga. Ekspresinya, dia nangis, dia sedih, dia yang kayak mendalami, menjiwai banget, seakan-akan dia adalah korban. Tak paham lagi kenapa ini pembelanya si Ruru sakit jiwa semua ya kayaknya ya. Bagi kalian beberapa pihak yang merasa bahwa almarhum papanya si FC ini mencari keuntungan lewat membangun rumah itu ya, kalian jahat banget sih. Kalau kalian berpikir seperti itu, berarti kalian ngerasa kayak mungkin kalian tidak punya orang tua yang ikut membantu secara finansial ya. Mungkin kalian mendapatkan peran orang tua yang buruk ya, makanya kalian tuh menyamakan orang tua orang lain gitu loh. Orang tuanya si Eswe dan si Yeye ini ya, dia tuh nggak sejahat yang kalian pikirkan. Dia tuh begitu sayang sama cucunya ya, dan dia tuh melakukan banyak hal untuk menyenangi anak dan cucunya. Jadi jangan kalian tuh berbuat opini seakan-akan dia ini mencari keuntungan. Itu jahat banget, tuh kejam banget, apalagi orangnya udah nggak ada guys. Susah sih ya kalau misalnya junjungannya aja suka beropini negatif tentang orang lain, ya fansnya pasti ikutan. Udahlah ya, capek. Akhirnya, Pak CEO kita bangun rumah cuy. Jadi gara-gara sering diobok-obok netizen, karena dibilang sering numpang, Pak CEO kita akhirnya ngasih pembuktian ke netizen di live TikToknya. Lagi banyak pekerjaan, oke? Jadi buat mereka yang suka ngomongin aku, cuma ngomong, nah usah gitu. Ini master bedroom aku, tapi ini kamar mandi juga lagi direnov habis-habisan tuh. Ya, lagi dimasuk-masukin semua. Dalam live-nya, Pak CEO lagi pamer proses pembangunan rumah yang lagi dia bangun. Dan sebenarnya ini update yang positif banget. Tapi walaupun begitu, kolom komentar masih penuh dengan hujatan cuy. Ada yang komen begini. Berarti baru bangun rumah, katanya CEO. Ada lagi yang paling nyelekit. Tapi kalau dilihat bagusan rumah Ruben ya, mungkin itu yang buat dia betah di sana. Kalau kalian dukung Pak CEO atau tetap goreng cuy? Kamu cantik dari mananya, sadari, tahu diri, itu hasil oplas. Jangan sok keras, itu uang Ruben. Ya Allah, mau ngakak tapi lagi main biola. Iya, aku kasih lihat lagi untuk area depannya ya guys. Area depan dan belakang 2 kali atau 3 kali tuh Bun. Udah aku semprot. Aku aja semprot. Bawah. Apa yang disemprot ya? Iya. Sama Bunda mau naik motor yang di Shanghai itu yang digendong itu apa? Ke ya? Malas yang tuh. Bun, di stok aku face wash baru. Face wash 30. Ditaruh di sini. Face washnya 30 ya guys, buy one get one. Oh, langsung di check out. Gitu buy one. Kayak gimana? Ya guys. Kalau datang rumah terus gimana? Gini kan, Pyonghi. Aku yang fashion Ya guys. Nih ada gripnya di sini, jadi tuh enak, nyaman banget dipakainya tuh di sini. Yes. Ya, dan dia nggak bikin yang namanya ini ya guys, kalau misalkan kamu masuk ke bagian di dalam kamu, dia nggak akan memangnya kepentok. Tenang aja, jadi nggak bikin sariawan busi. Ya nggak bikin sariawan busi guys ya. Bunda kok nggak grogi Bun, dia kayak gitu Bun sama kopi. Dia udah biasa sama aku, mungkin udah mulai bosen kali. Tuh, langsung cakep banget guys yang dipakai Mami Yo.
Kamu cantik banget sih. Pak, tenangin diri Bapak, Pak. Masih live, Pak. Kenceng banget warnanya. Nggak makan, Pak. Coba di sini. Jadi cocok banget untuk pemula-pemula yang pengen belajar pakai alis. Aku tuh pertama kali pakai alis tuh dari Gimpora juga guys, tenang aja jangan sedih. Pas sekolah lagi. Jadi sekolahnya udah pakai alis. Iya, tapi alisnya ini jadi kan sebenarnya kayak natural. Iya, kayak nggak kelihatan pakai tapi tebel cantik gitu kan. Ih, bagus loh. Jadi nggak salah, jadi nggak fokus aku pakai alis juga guys di sini guys. Ini Persian Peach ya, ternyata Persian Peach adalah aroma ya pertama yang banyak orang record pada saat kita live bareng ya. Betul. Saya kalau mau cekin. Enggak, kamu aja kan mau mimpi lebih jago. Ini kan kamu itu jago. Iya kan. Wah kental banget, ini udah lama berarti. Sayur tadi. Dibuatnya udah, kosongnya udah lama kan? Iya. Ya. Kamu suka banget sih. Ya mana aku tahu. Hah? Aku pakai Opa, Bunda spill shades. Iya mah. Peach glass. Geli. Gede apa? Saya pegang kamu aja enggak? Kali. Live kok cuma ngomong sendiri. Ya emang ngomong sama siapa, sama keluarga lu? Ngomong blok lu. Game. Nah. Kamu gitu guys. Walau Vivek selalu meronta membutuhkan kintimu, namun puas kintimu kakak. Telah berdiri dan tumbuh, tapi sekarang kinti si giok patah jadi dua. Bahwa anak itu bukan hanya 2 orang itu, tapi ada 3 orang. Jadi kalau bicara masalah biaya, ya biaya 3 orang. Biaya pendidikan anak, ya biaya pendidikan anak 3 orang. Ya, pihak sana tidak keberatan dengan penambahan itu. Ya jelas nggak keberatan karena ada klausul di pasal 1 ayat 4-nya mengatakan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sampai perguruan tinggi itu menjadi kewajiban pihak pertama, Ruben Onsu. Oh. Bagi dia kan nggak ada bedanya 2 mas 3. Nah, tapi setelah itu ada koma, ya ini merupakan hasil pembicaraan saya dengan Ruben juga dan kemudian diusulkan dan mungkin mereka melihatnya ini nggak jadi masalah, hanya rubah-rubah dikit. Jadi kalimat berikutnya adalah namun ya pihak kedua berarti S wajib menyampaikan terlebih dahulu apa yang disampaikan, biayanya berapa sih bulanannya, jadi ada fixed cost gitu ya, dan mendiskusikannya. Jadi artinya diskusi, ini anak-anak perlu les, masa sih perlu les, berapa lesnya, jangan situ, ini diskusi. Nah ya wajib untuk menyampaikan dan mendiskusikannya terlebih dahulu terkait dengan biaya-biaya tersebut. Oke, faktanya yang dilakukan bulan ini sekian, Jadi muncullah angka 200 sekian. laporan aja. Nah, loh kok 200 sekian ini? Oke. Biaya pokok anak 75. Kenapa biaya pokok anak 75? Karena 3 anak 25 kan gitu. Ini untuk apa aja? Tidak mau dijelaskan. Ya pokoknya segitu, gitulah kalau menurut Persi Ruben. Di situ ada tol, bensin, supir, ART 6 orang, macam-macam. Sampai karcis tol reimburse. Ya ada situ tol, bensin. Ya terus kemudian di situ juga dikatakan dalam perincian itu dogi 9 juta gitu, sarang burung gitu misalnya. Plastik tong sampah 5,2. Itu ada hobi dari salah satu anaknya atau? Ya kita nggak tahu, tapi kan harusnya itu didiskusikan. Kita aja suami istri masih dalam perkawinan, anak-anak minta sesuatu kan nggak langsung kita iyakan. Nanya dulu. Kita diskusi dulu. Ini masuk akal apa tidak? Ini pemborosan apa tidak? Ini perlu apa tidak? Ini kan tidak tinggal tagih, tinggal lagi aja. Nah itu diikutin terus. Nah dari sini aja kan sebenarnya kan sudah tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Akta 39. Tapi Ruben masih mengikuti ya sambil bertanya pelan-pelan perinciannya. Ya terus anaknya kapan ada jadwalnya. Digantung-gantung terus alasannya anak sibuk segala macam, ya Ruben masih nurut saja kan begitu ya. Nah terus kemudian Ruben juga bertanya karena di luar biaya-biaya itu kan saya udah bilang dulu di bagian pertama dulu kan kartu kredit juga bagi 2
Kan begitu artinya. Nah, jadi tanya terus perincian. Ya akhirnya mungkin di sana kesel, naiklah berita tentang kehadiran debt collector yang mobil telat. Yang pertama nih. Yang pertama itu. Karena saya dapat info datang lagi kan sekitar di bulan Juli juga ada lagi. Oke, datang lagi. Itu kan udah selesai. Kan sudah selesai itu kan. Udah selesai, udah nggak ada masalah karena telatnya baru 3 hari udah kita selesaikan. Dan kami juga menyayangkan karena memang nggak ada kaitan dengan rumah Cilanda. Jadi kenapa ke Cilanda debt kolektornya kan begitu ya. Dan sudah selesai. Tapi kami Ruben melihat di situ. Oh ini kok ada dugaan, patut diduga ini ingin memframing suatu informasi bahwa dia itu bangkrut. Ya, kemudian dia itu udah tidak memiliki kemampuan, nggak bertanggung jawab. Adalah ke arah sananya. Dengan tujuan apa kalau asumsi dari pihak? Ya ingin mempermalukan, ingin menjatuhkan, ingin menunjukkan Ruben itu orang yang tidak kompeten. Ya memang saya nggak ngerti ya. Yang tahu adalah dia. Tapi ini dugaan-dugaan saja kan begitu ya. Tapi itulah yang membuat kami muncul menyatakan masalah debt collector mobil itu sudah selesai, udah kita bayarkan, kita tunjukkan bukti pembayarannya. Jangan dong, harusnya kalau ada kondisi yang seperti itu kan nggak perlu di-up di publik. Ya, mau bilang bahwa klien kami itu tidak ada kemampuan, jangan juga karena feelingnya Ruben ke arah sana. Makanya saya bilang nggak ada, jangan begitu dong. Janganlah artinya itu mencoba menjatuhkan Ruben. Apa kurang bukti bahwa dia selama ini mampu untuk muncullah angka-angka itu yang kemudian jadi fenomenal kan begitu yang 200 ini juta. Historikal kenapa kalau mungkin Oke Zodor nanya, kok disebutin satu-satu rinciannya, jadi ditarik panjang banget. Kita nggak mungkin keluar dengan tujuan apa namanya itu mempermalukan orang lain. Kita hanya keluar ketika kami ingin mengklarifikasi dan meluruskan apa yang sekiranya dirasa tidak. Ini juga nanti pasti orang sebelah bilang klarifikasi lagi tuh katanya. Oke. Di podcastnya si Berendita katanya. Bang, sebenarnya apa sih yang masih mengganjal bagi Bang Ruben? Karena kalau saya lihat Bang Ruben juga kadang menggunakan sosial pribadi dia untuk membersihkan nama baik. Mungkin ada hal-hal yang tadi tidak sejalan nih. Dia ada statement apa yang dia khawatir, wah ini nanti membuat gue seperti ayah yang tidak ada kontribusi untuk anak. Jadi dia juga seringkali pertama kan tapi adalah, masih ganjel apa itu? Pertama kan artinya kan kenapa sih? Artinya kok nggak ada upaya? Karena kan kalau misalnya dia dikasih amanah dan kepercayaan dalam Akta 39, nggak apa-apa anak sama kamu kan begitu ya. Dan dia sepakat juga 2-3 hari itu dalam seminggu ketemu, berkumpul bukannya bertemu. Kan nginep nih 2-3 hari kan gitu. Kan co-parenting mereka bilangnya selalu kayak begitu. Tapi faktanya kan inilah. Nah jadi Ruben hanya minta jadwal ketemu gitu loh. Terus kalau misalnya dia keluar kota ya ngomong dong biar anak-anak tinggal sama dia, jangan dititipin keluarga. Ini kenapa nggak disampaikan apa ini situasi dan kondisinya kan begitu. Terus kemudian ya hubungannya dia dengan anak kan juga jadinya semakin berjarak kan karena nggak pernah ketemu juga diawas-awasi kan masih gitu kan. Sampai sekarang? Iya. Setelah yang mau berangkat umroh tuh ketemu lagi nggak? Nggak pernah ketemu karena kalau misalnya ketemu pasti Ruben akan membagi video kebahagiaan dia bertemu dengan anaknya setelah umroh. Kalaupun Ruben misalnya ingin menutupi kebahagiaan dia bertemu dengan anaknya setelah umroh, nggak mungkin pihak sebelah nggak akan membagi bahwa anaknya sudah diberikan berkumpul sama Ruben untuk menunjukkan bahwa dia adalah wise karena sudah memberikan. Tapi ada dua-dua kan nggak pernah ada postingan kan? Tapi ada mencoba mungkin Bang Ruben menghubungi, mau dong ketemu aku udah pulang umroh nih gitu. Gini dia. Kesabaran itu kan ada batasnya, upaya itu kan ada batasnya. Ya bagaimanapun Ruben itu kan seorang laki-laki, ya. Jadi kalau misalnya untuk bertemu dengan anak aja pun harus ada birokrasi yang harus dijalankan dan kemudian dia sudah berulang-ulang bertahun-tahun seperti pengemis yang mengemis waktu untuk bertemu dengan anaknya. Lama-lama kan kita jenuh juga. Kita kan boleh dong kita tiba-tiba udahlah males lah gitu loh. Apakah itu kejahatan? Apakah itu kesalahan? Tidak dong. Kalau bicara masalah salah ya harusnya jangan dibikin dong ayah ini jadinya akhirnya hopeless untuk mencoba meminta waktu lagi. Karena udah terlalu lama dia tidak pernah diladenin ketika bicara mengenai masalah jadwal untuk berkumpul sama anaknya. Gitu. Jadi diambillah jalur tadi mengajukan review supaya nanti Jadi masih ada lagi ya. Jadi kan kemarin kita sudah bicara itu ya selain masalah jadwal itu kan kemudian kan kita ada Ruben juga pernah ada sampaikan anak-anak jangan dong diajak untuk ikut live TikTok berjualan.
Jangan dong anak-anak dilibatkan, baca komen ini segala macam. Karena menurut Ruben, anak-anak nggak harus terlibat dengan hal-hal yang seperti itu. Masih Dan di bawah malam umur juga kan? masih di bawah umur, dan malam itu adalah harusnya anak-anak istirahat karena besok sekolah atau buat PR gitu loh. Nah, tapi kan ketika itu disampaikan di waktu yang pertama kan saya sudah sampaikan kan, dibilang kan jangan ikut campur kan gitu artinya kan. Nah, jadi kan Ruben juga nggak pernah langsung speak up kan, nggak pernah. Nah, dia diam saja gitu loh, dia diam saja. Oke, sabar. Tiba-tiba setelah ada beberapa peristiwa-peristiwa yang lain, keluarlah dia dengan kata-kata cang cing cong, Iya, yang sempat dibahas. jing, dan lain-lain. Dan ini menimbulkan kemarahan publik. Ya publik Publik jadi melihat kok begitu, kok tidak menghargai, tidak menghormati. Dan akhirnya mulailah orang-orang yang merasa tindakan itu tidak etis, mencari jejak digital, bermunculanlah jejak-jejak digital live TikTok yang dianggap mereka itu tidak pantas, tidak ini, tidak itu. Sehingga desakan-desakan agar anak-anak ini diselamatkan, karena udah ada unsur eksploitasi, KPAI sudah ngomong, Komnas Anak sudah ngomong, sesuatu yang kami udah tahu dari Ruben sudah tahu dari awal, tapi tidak ingin membesar-besarkannya, tapi kemudian pecahnya di publik karena kesalahan lidahnya dia sendiri dan orang yang di sekitarnya. Ya ini kan membuat kami kan tidak lagi bisa pura-pura enggak tahu bahwa ada situasi yang seperti itu. Ya, udah Karena sudah terpublish gitu loh. Jadi jangan bilang oh ini mereka yang enggak, itu karena seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian Ruben yang mengakui mencintai anak-anaknya, tapi kemudian di ruang tertutup dia sudah ingatkan jangan dibawa untuk live TikTok tapi tidak diindahkan, Ruben hanya mengelus dada, dia nggak ingin menjadi besar, tapi ketika pecah di publik, kalau dia tetap tidak berupaya untuk menyelamatkan anak-anaknya dengan meminta hak asuh anak, maka orang akan berpikir Ruben ini hanya omon-omon, bilang sayang tapi anaknya dieksploitasi, tidak melakukan upaya apapun untuk menyelamatkan anaknya. Jadi akhirnya sesuatu yang sebenarnya mau dilakukan secara diam-diam, akhirnya menjadi upaya yang dilihat dan disorot oleh masyarakat. Kalau orang bilang kasihan anakku, bener banget, tapi nanti ibunya di pojokan gini, oh iya, lantas bagaimana rasanya saya sebagai ayahnya pun di pojokan, bahkan diucap dengan kata-kata yang seperti itu di muka umum. Dulu saya pikir dengan saya diam semua akan diam, tapi ternyata makin menjadi gitu, dan terus akhirnya saya bisa menjawab karena saya diam jadinya seperti ini gitu. Coba kalau dulu saya jawab gitu ya, dulu saya kasih jawaban mungkin nggak akan gini gitu. Mungkin menurut saya gitu. Makanya kalau dari aku cuman bilang ya Allah, saya nggak mau sebenarnya gitu. Tapi ya banyak pertimbangan yang harus saya luruskan karena ini satu-satunya yang saya bisa lakukan supaya anak saya bisa tahu gitu. Saya juga ada perjuangannya untuk mereka. Saya juga nggak tinggal diam. Saya juga ada bentuk tanggung jawabnya buat mereka gitu. Walaupun saya masih belum sempurna gitu, tapi saya berusaha semaksimal mungkin saya mampu, saya bisa lakukan. Gitu. Makanya yang bingung ketika saya diam terus, ya di konten-kontennya gitu menyindir, merasa tersakiti, merasa ini gitu ya, tiba-tiba das sebuah kejadian besar di live beliau berkata yang kurang pantas, ya saya cuma bilang ya saya nggak tahu itu udah lu sendiri yang ngelakuin, lu sendiri yang ini. Tapi kalau ditanya ke saya, nggak tahu lagi rasanya. Saya harus sedih, malu, kesal, marah, saya udah nggak ngerti lagi rasanya. Karena menurut saya gini, ya Allah, hina bener kayaknya kita di mata dia, rendah bener kayak kita di mata dia. Jadi saya cuman, insya Allah ya saya diam aja. Tapi kayaknya sekarang saya udah nggak mau diam. Makanya saya bilang, diam ini saya anggap adalah sebuah kesalahan saya kemarin. Jadi saya tidak mau terjadi lagi, saya tidak mau ya minimal apa yang saya lakukan ini bisa menjadi bentuk jawaban. Makanya ini adalah bukan mempermalukan, bukan memojokkan, tapi saya meluruskan dari pemberitaan yang menurut saya ini sudah terlampau jauh gitu.
tangkal saya ini adalah anaknya gitu. Tapi ketika akses ke anak itu sudah bla 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 bla, orang lain kan hanya bisa minta tolong lo, temuin lo, ini lo. Robin, ketika melayangkan gugatan itu, Robin kan pasti paham juga itu, nggak mudah gitu. Artinya sudah ketika itu didaftarkan udah yakin dengan bukti-bukti yang Koben punya gitu, dan mungkin banyak orang yang belum tahu sebenarnya Koben sebenarnya punya bukti yang belum orang tahu lah gitu. Seperti dengan keyakinan itu akhirnya melayangkan gugatan. Maksudnya gara-gara gugatan? Iya, maksudnya dengan melayangkan gugatan Koben optimis punya bukti gitu, jadinya udah. Bukan hanya bukti, bukan aku bukan lebih ke sana, tapi pengen dapat seadilnya haknya gitu ya. Kalau ngomong tentang bukti terlalu sombong. Terlalu sombong, saya takut sendiri gitu. Tapi insya Allah kalau ada ya pertanyaan yang bisa saya jawab, pasti saya jawab. Karena saya dalam proses pembenahan diri saya sendiri. Makanya ketika masa lalu dibahas, ya terus lo ngondek lah, cangcong, saya cuman astagfirullah ya, benar-benar kalau saya ada di zaman dulu, mungkin lu semua tahu track gue deh gitu ya, gue ladenin bener gitu. Cuma kan saya diem lumayan lama ya. Jadi saya bercerai juga saya diem gitu. Jadi buat saya pikir selesai dengan sama-sama melunakkan hatinya, tapi ternyata makin menjadi makin ini gitu ya. Ya udah ya, maksud saya udahlah. Sekarang saya rasa bukan waktunya untuk berdiam lagi gitu. Saya juga persilakan jika dia mau apapun itu, karena buat saya gini, kalau orang bilang kasihan anakku, bener banget, tapi nanti ibunya di pojokan gini, oh iya, lantas bagaimana rasanya saya sebagai ayahnya pun di pojokan, bahkan diucap dengan kata-kata yang seperti itu di muka umum gitu ya. Saya punya cerita tentang kehidupannya, nggak mungkin mas, saya selama 11 tahun menikah nggak punya cerita tentang yang kurang baiknya gitu, nggak mungkin. Tapi buat saya gini, repot nanti saya bertanggung jawabkan nih. Tapi ini kayaknya sebuah cerita yang sebenarnya udah tuntas, udah bercerai. Ini yang dibahas tentang waktu sama anak, titik. Udah di situ aja poinnya. Terus selalu ngucap gue punya aibnya, ya Allah ya Robbi. Saya cuma bilang, manusia mana yang gak punya aib dalam hidup? Ya gak? Bangga banget lu megang aib orang, sibuk banget lu sama aib orang. Ya saya percaya dalam sebuah keinginan kita kan, ketika lu mencoba lu membuka aib orang, ya lu dibuka lagi gitu. Tapi yang saya bilang gini, saya tidak ingin menjadi baik di mata para pencintanya, tapi di sini ada tanggung jawab saya untuk membersihkan nama saya sendiri di depan anak saya. Ya, makanya lu mau ngapain kayak gue juga gak ada urusan, malah gue cemburu. Wallahi nggak ada kita rasa cemburu, ya Allah nggak ada. Bener, kalau kita mau dijadiin sahabat sama dia, lunakkan hatinya dulu gitu loh, maksud saya itu baru fair. Ini ya nggak ngeluh, bukan itu maksudnya gini. Aduh, kalau kata fanbase-nya dia sudah diam, saya lebih diam. Masa semua pemberitaan yang menurut saya ini nggak benar, semuanya saya iyakan? Nggak boleh, ya kan? Saya mah orangnya oh iya aja kan. Coba kata hakim gimana kemarin, hakim dewan itu tidak boleh menceritakan ini. Iya, ketika keluar ketemu lo, saya bilang ya ucapan yang baik-baik aja, iya kan? Iya. Jadi ketika itu semua dipatuhi kita bersama, harusnya semuanya ya oke. Gitu. Jangan kita udah ngomong oke, lu ngomong enggak. Ngomong oke, eksekusinya beda gitu. Jadi maksud gue gini, udah gue mau sekarang ikutin kata hati aja. Gitu. Ternyata ya itu adalah hal salah buat gue gitu. Diam makin menjadi obrolan lo gitu. Dan itu kan membahas tentang pekerjaan, pesannya kayak saya nggak ngasih apa-apa gitu buat anak saya gitu. Itu kan yang saya tonton dari kepala penyedia gitu. Bahkan figurnya ayahnya pun saya nggak ngerasa anak saya itu bangga gitu. Terbukti bagaimana berkomunikasi, bagaimana ini ya. Jadi
oh dia nggak ngedoktrin nggak gini. Iya, tapi kita yang sudah jadi orang tua, kalian pasti tahu anak kalian ngambek kenapa, kayak gimana, anak kalian gimana, pasti kalian tahu, kontaknya pasti ada gitu. Jadi makanya udah, saya cuma bilang dia ngomongin yang diluruskan, dia nggak begini lah. Terus waktu gue ucapin, bahkan gue tidak mendapatkan sesuatu yang setimpal, karena kita sama-sama orang tua. Harusnya ketika kita sudah berpisah, kita lebih baik. Tapi kan pembahasannya gini, dulu nggak ada waktu buat anak-anak, lu nggak ada waktu buat anak. Ya iyalah, orang uang lu cukup buat 5 piring, ini buat ngasih makan 15 piring. Jadi kalau gue nggak pakai kerja ekstra lagi, gue mau kerja apa? Iya nggak? Iya, jadi kalau gue mungkin ya gue ternak tuyul, iya lah gue mesti kerja, ya gue mesti pakai bedak dulu, gue mesti briefing dulu, gue mesti ada meeting dulu gitu. Nggak ada yang uang turun dari langit, nggak ada. Jadi gue mesti bekerja karena gue memang bukan orang yang selalu dapat uang dari situ.